Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas BPS Angkatan 4 tahun 2020 dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu berjumpa kembali dengan saya Sri Sayekti dari Pusdiklat BPS. Ya, ini saya akan mengajak serta Bapak Ibu sekalian rangkaian terakhir dari pembelajaran aksi perubahan. Di sini saya akan memberikan pembekalan mengenai implementasi aksi perubahan. Pada hari ini hanya sedikit saja saya menjumpai Bapak dan Ibu sekalian, hanya 3 JP. Melalui video ini Bapak Ibu sekalian ada waktu 1 jam untuk mendownload dan memutar kembali. Mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa diputar berulang kali sampai dengan pukul 9 dan mencatat hal-hal yang perlu. Kemudian saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian mulai pukul 9 nanti dengan Zoom meeting. Kita berjumpa di udara Bapak Ibu sekalian untuk langsung kepada tanya jawab. Mungkin masih ada yang kurang jelas dari penjelasan video ini. Atau hal-hal yang barangkali belum tertera dalam materi yang akan saya berikan kali ini. Selanjutnya pukul 15.30 paling lambat Bapak Ibu sekalian harus sudah mengupload revisi dari rencana aksi perubahan dari hasil seminar di dalam ikhlas. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, apa itu materi pembekalan implementasi aksi perubahan? Materi ini memberikan bekal kepada peserta agar mampu mengaktualisasikan kepemimpinan melayani. Kembali saya kutipkan di sini di konsep aksi perubahan. Aksi perubahan kinerja pelayan publik dalam PKP bertujuan untuk menunjukkan kompetensi kepemimpinan peserta dalam mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Hasil belajar yang diharapkan dari materi ini agar peserta mampu mengaktualisasikan aksi perubahan kinerja pelayanan publik dan melaksanakan setiap tahap rencana aksi perubahan dengan baik, sehingga terbentuk karakter sebagai pemimpin agen perubahan pengendali kegiatan pelayanan publik pada jabatan pengawas. Jadi lulus dari di PKP ini Bapak Ibu sekalian semuanya sudah menjadi agen perubahan pengendali kegiatan pelayanan publik. Apa indikator keberhasilan dari materi ini? Yaitu peserta mampu menunjukkan melaksanakan setiap tahapan aksi perubahan, mewujudkan output dan outcome aksi perubahan, melaksanakan pembimbingan aksi perubahan, melaksanakan seminar hasil implementasi aksi perubahan, dan berbagi pengalaman memimpin perubahan. Materi pokok yang akan saya sajikan dalam video ini ada 5 bagian, yaitu pertama implementasi aksi perubahan, yang kedua pengelolaan aksi perubahan, yang ketiga pelaporan aksi perubahan, yang keempat penilaian aksi perubahan, dan yang kelima keberlanjutan aksi perubahan. Bapak Ibu peserta PKP 4 BPS Angkatan 4 2020 yang saya banggakan, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu implementasi aksi perubahan. Implementasi aksi perubahan bertujuan untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinan peserta diklat dalam mengeksekusi aksi perubahan dalam pelayanan. Waktu yang diperlukan dalam implementasi ini untuk jangka pendek hanya 60 hari dimulai dari tanggal 27 April minggu depan sampai dengan tanggal 24 Juli 2020. Acuannya adalah rencana aksi perubahan yang sudah diseminarkan dan sudah disetujui, disahkan oleh penguji, coach maupun penyelenggara. Implementasi aksi perubahan merupakan pembelajaran aksi perubahan instrumen untuk mengukur kompetensi kepemimpinan melayani yang memuat ide terobosan.
Aksi perubahan dilengkapi dengan dokumen administratifnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Aksi perubahan harus memenuhi unsur aktual, up to date, dan diyakini mendapatkan dukungan penuh pimpinan dan stakeholder terkait. Aksi perubahan ini bersifat jangka panjang. Untuk mewujudkan kondisi ideal, maka keberlangsungannya harus dijaga. Produk aksi perubahan disarankan paperless. Bapak Ibu sekalian tidak perlu memprint dan menggunakan video untuk menggambarkan capaian dan kemanfaatan dari produk yang telah dihasilkan, kecuali mungkin hal-hal yang bersifat legalitas. Siapa saja yang terlibat dalam aksi perubahan? Tidak lain adalah sang aktor utama, yaitu project leader, Bapak Ibu sekalian, peserta PKP, kemudian didukung tentunya oleh mentor dan berkolaborasi, bekerja sama, berkoordinasi dengan tim efektifnya, serta dibantu, dibimbing oleh coachnya. Apa peran dan tugas mentor? Mentor akan membimbing dan mengawasi peserta selama implementasi aksi perubahan. Kemudian perlu juga mentor memberikan dukungan pada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya. Mentor juga akan memberi bimbingan dalam mengatasi kendala dan tentunya memberi inspirasi dan motivasi agar aksi perubahan Bapak Ibu sekalian berhasil tepat pada waktunya dan baik. Sedangkan apa peran dan tugas peserta? Tidak lain yaitu yang mengeksekusi seluruh milestone atau tahapan rencana aksi perubahan. Mengambil inisiatif dialog dengan mentor dan coach, jadi Bapak Ibu sekalian harus proaktif, terutama apabila ada kendala. Kemudian melaporkan progres implementasi aksi perubahan kepada coach 1 minggu sekali setiap hari Senin. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti harus melaporkan hasil kegiatan implementasi aksi perubahan dan Bapak Ibu upload di sbps.go.id/ikhlas. Kemudian mengacu rumusan milestone sebagai dasar pencapaian target, menggerakkan seluruh anggota tim kerja, mengembangkan instrumen monitoring dan mendokumentasikan seluruh kegiatan, dan tentunya menyusun laporan aksi perubahan. Mari kita menginjak ke bagian kedua, yaitu pengelolaan aksi perubahan. Yang pertama yaitu mengorganisir aksi perubahan peningkatan pelayanan publik, yang terdiri dari dimulainya membentuk tim aksi perubahan, menginspirasi dan menggerakkan stakeholder, memantau dan mengendalikan kegiatan aksi perubahan, mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan. Ya, kita masuk ke hal yang pertama yaitu membentuk tim aksi perubahan. Bapak Ibu tentunya nanti bersama tim efektifnya harus membuat kesepakatan dan komitmen bersama untuk sama-sama melaksanakan, mengimplementasikan rencana aksi perubahan demi tercapainya output dan outcome perubahan pelayanan publik. Tentunya semuanya itu dilaksanakan harus berlandaskan pada asas-asas akuntabilitas, kejujuran, dan integritas. Kemudian tahapan pembentukan tim tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memulai dari memetakan kompetensi anggota tim sehingga jelas peran dan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Nah, anggota tim Bapak Ibu sekalian perlu dilegalkan sehingga perlu dibuat legalitas keanggotaan tim dengan membuat SK penunjukan tugas dan perannya sebagai anggota tim aksi perubahan. Kemudian B, menginspirasi dan menggerakkan stakeholder. Tentunya sudah Bapak Ibu lakukan dengan mulai mengidentifikasi jenis stakeholder. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti akan merasakan manfaat identifikasi dan analisis stakeholder. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola stakeholder tersebut? Tentunya sudah ada strategi yang Bapak Ibu sampaikan pada rencana aksi perubahan dan menilai pelibatan para stakeholder pada implementasi aksi perubahan. C. Memantau dan mengendalikan kegiatan aksi perubahan.
Yang pertama, Bapak Ibu tentunya harus membuat checklist pra-pelaksanaan, mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan mana yang menjadi prioritas. Kemudian menetapkan strategi pelaksanaan dan melaksanakannya dengan tepat dan sebaik-baiknya. Dan kemudian melaksanakan sistem pemantauan dan pengendalian aksi perubahan yang sudah Bapak Ibu rumuskan pada rencana aksi perubahan. D, ini hal yang paling penting adalah mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan. Dimulai dari identifikasi jenis dokumen aksi perubahan, apa-apa saja yang diperlukan, kemudian bisa memilahkan mana dokumen utama dan dokumen pendukungnya, dan tentunya bisa menyimpan dan menempatkan dokumen sebagai evidence pada laporan aksi perubahan. Yang kedua, yang harus dilakukan dalam pengelolaan aksi perubahan adalah pembuktian perubahan peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Yang pertama, perlunya Bapak Ibu sekalian nanti mempresentasikan bukti-bukti perubahan peningkatan pelayanan publik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus mendokumentasikan proses pelaksanaan kegiatan mulai dari input maupun proses. Bahkan lebih baik kalau Bapak Ibu sekalian sempat mendokumentasikan kondisi saat ini yang belum dimulai implementasi aksi perubahan. Kemudian mengumpulkan evidence capaian target kegiatan baik output maupun outcome. Dan mempresentasikan dalam seminar hasil aksi perubahan. Berikutnya, memvalidasi efektivitas dan efisiensi hasil perubahan peningkatan pelayanan publik, yaitu menyampaikan testimoni hasil atau dampak perubahan dari berbagai stakeholder. Nah, ini terutama Bapak Ibu sekalian yang melakukan uji coba atau sudah menerapkan aksi perubahannya, harap meminta kepada pelakunya untuk membuat testimoni. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti menyampaikan hasil cost benefit analysis perubahan pelayanan publik. Kemudian memastikan terencananya peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan. Ini untuk memastikan terjadinya continuous improvement melalui penyampaian fakta integritas. Bapak Ibu sekalian nanti diminta menandatangani juga kesediaan untuk dievaluasi tingkat keberhasilannya pada level 3 dan 4 penilaian Kirkpatrick, yaitu ini adalah evaluasi pasca diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat biasanya setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada tahun berikutnya, untuk melihat apakah keberlanjutannya itu tetap benar dilaksanakan untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Berikutnya adalah showcasing hasil perubahan peningkatan pelayanan publik. Yang pertama adalah mengumpulkan data, memvalidasi capaian dan testimoni keberhasilan perubahan. Yang kedua, menyusun laporan hasil perubahan peningkatan pelayanan publik. Dan yang ketiga, menyusun bahan tayang, video, dan testimonial evidence. Mengumpulkan data, memvalidasi capaian, dan testimoni keberhasilan perubahan. Yang pertama adalah teknik mengumpulkan data. Bapak Ibu sekalian bisa mulainya dengan mereview tujuan aksi perubahan dan melihat kembali indikator keberhasilan perubahan. Memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah sesuai dan sejalan dengan indikator keberhasilan perubahan. Mengumpulkan data kegiatan baik terkait proses maupun output serta outcome kegiatan. Membedakan antara proses dan output kegiatan. Hal-hal yang terkait proses kegiatan dapat juga disebut sebagai dokumentasi, sedangkan hal-hal yang terkait output dan berfungsinya output atau outcome adalah evidence. Kemudian memastikan bahwa output dan outcome setiap kegiatan adalah aktualisasi dari indikator keberhasilan perubahan. Dan terakhir, khusus untuk outcome kegiatan, maka akan lebih bermakna bila disampaikan dalam bentuk testimoni dari para pihak yang menyaksikan dan atau merasakan manfaat dari output kegiatan.
Yang kedua, menyusun laporan perubahan peningkatan pelayanan publik. Laporan hasil perubahan peningkatan pelayanan publik tidak secara spesifik mengikuti format tertentu. Namun, lazimnya sebuah laporan ini mencakup, mendeskripsikan hasil capaian dari setiap kegiatan yang ada dalam rancangan aksi perubahan, mendeskripsikan proses pencapaiannya, dan mengargumentasi fakta bahwa telah terjadi perubahan kondisi seperti yang diamanatkan dalam tujuan perubahan. Nah, nanti saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan, dicantumkan dalam laporan, walaupun tidak ada format khusus yang harus diikuti, tapi minimal poin-poin apa yang harus ada di sana. Laporan juga menunjukkan bukti-bukti bahwa telah terjadi peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan terpenuhinya berbagai indikator keberhasilan kegiatan. Laporan juga memastikan akan terjadi peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. C adalah menyusun bahan tayang, video, dan testimonial evidence. Bahan tayang merupakan deskripsi singkat mengenai laporan hasil aksi perubahan yang disajikan secara singkat, efektif, dan dapat meyakinkan pemerhati instrumen komunikasi ini. Video adalah deskripsi audiovisual yang mendokumentasikan proses pelaksanaan rencana aksi yang dinarasikan secara kronologis untuk memberikan bukti dan penekanan otentisitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan perubahan. Testimonial evidence adalah pembuktian dan atau pernyataan langsung maupun tak langsung melalui berbagai media untuk menyatakan bahwa output kegiatan telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan publik. Jadi inilah outcome yang harus Bapak Ibu tunjukkan dari implementasi aksi perubahan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, peserta PKP 4 BPS tahun 2020, kita menginjak ke bagian yang ketiga, yaitu pelaporan aksi perubahan. Kembali di sini saya menyampaikan outline laporan aksi perubahan, ya, yang harus minimal ada pada laporan. Dimulai dari halaman judul atau cover, kemudian ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini ditandatangani oleh mentor dan coach sebelum seminar laporan implementasi aksi perubahan. Kemudian setelah seminar, ada lembar pengesahan yang ditandatangani oleh penguji, coach, dan penyelenggara. Kemudian ada lembar pernyataan komitmen dari peserta dan mentor untuk keberlanjutan aksi perubahan. Kemudian ringkasan atau abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Juga ada daftar pustaka ya di situ satu lagi. Outline-nya terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu sebagian besar dari rencana aksi perubahan yang telah diperbaiki. Latar belakang, tujuan dan manfaat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa meringkas untuk latar belakang poin 1.1, meringkas dari rencana aksi perubahan yang sudah Bapak Ibu susun. Tidak perlu semuanya, boleh diringkas hal-hal yang penting saja yang mendasari untuk terciptanya, terimplementasinya aksi perubahan. Kemudian bagian kedua adalah pelaksanaan aksi perubahan, yaitu capaian kegiatan aksi perubahan. Menjelaskan capaian implementasi aksi perubahan, kesesuaian dengan rencana, bukti-bukti yang valid dan relevan, termasuk kendala dan solusi. Kemudian di bagian 22 adalah aktualisasi kepemimpinan. Di sini menunjukkan uraian tentang aktualisasi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan aksi perubahan
dengan mencapai hasil yang jelas. Jadi prinsip-prinsip apa yang sudah Bapak Ibu implementasikan dalam memimpin pelaksanaan aksi perubahan sehingga mencapai hasil yang jelas. Bab 3 yaitu kemanfaatan aksi perubahan. Ini uraian tentang cakupan manfaat terhadap peningkatan kualitas kinerja pelayanan saat ini dan yang akan datang. Terdiri dari 2 subbab, yaitu penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan. Tentunya pada saat implementasi, Bapak Ibu sekalian menemui permasalahan. Nah, bagaimana Bapak Ibu memecahkan permasalahan tersebut, Bapak Ibu uraikan pada poin 31 ini. Kemudian poin 32, antisipasi tuntutan perubahan dari para stakeholder selanjutnya untuk keberlanjutan aksi perubahan. Dan bab 4 adalah keberlanjutan aksi perubahan yang menguraikan, menunjukkan upaya keberlanjutan aksi perubahan berupa dukungan mentor, dukungan stakeholder, dan dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutannya. Ini adalah 4 pokok penting yang ada pada laporan aksi perubahan. Kemudian daftar pustaka, kembali biodata Bapak Ibu cantumkan di sini dan lampiran-lampiran terutama bukti-bukti implementasi dan evidence. Ringkasan eksekutif Bapak Ibu bisa buat secara singkat yang berisi latar belakang, pelaksanaan aksi perubahan, output dan outcome, dan keberlanjutan aksi perubahan. Maksimum hanya 1 halaman ya Bapak Ibu sekalian di dalam ringkasan eksekutif. Kemudian laporan, berisi laporan mingguan aksi perubahan, output kegiatan, dan bukti-bukti dukungan. Ini adalah laporan mingguan aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bisa cantumkan nama, kemudian unit kerja, kemudian judul aksi perubahannya apa, cantumkan minggu ke-1 mulai tanggal nanti 27 April ya. Kemudian Bapak Ibu cantumkan aktivitas setiap hari, kegiatannya apa. Kalau dalam satu kegiatan dilaksanakan lebih dari 1 hari, Bapak Ibu sekalian boleh mencantumkan dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau dalam 1 hari terdiri dari beberapa kegiatan, maka boleh di sini dihitung harinya sama, di sini ada beberapa kegiatan. Kemudian output, kembali output ya, output itu barang atau jasa yang Bapak Ibu hasilkan dari setiap tahapan aksi perubahan. Kemudian diinfokan kepada coach, kapan Bapak Ibu menyampaikannya kepada coachnya masing-masing. Dan tentunya sudah mendapat persetujuan dari mentor yang ditunjukkan dengan paraf mentor. Dan berikan tanggal dan tanda tangan di sini di akhir minggu ya, atau di hari Senin berikutnya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian bagian ketiga. Selanjutnya di bagian keempat adalah penilaian aksi perubahan. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun laporan aksi perubahan, itu harus diseminarkan. Seminar laporan implementasi aksi perubahan untuk PKP 4, Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020. Semoga tidak ada aral lintangan ya, kondisinya sudah semakin membaik. Sebelumnya akan dilaksanakan pembimbingan persiapan seminar, yaitu selama 2 hari Bapak Ibu sekalian akan dipandu oleh coach untuk menyelesaikan draft laporan implementasi aksi perubahan dan mempersiapkan bahan seminar. Nah, seminar setiap peserta sama 45 menit Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, untuk presentasi peserta diberikan waktu 15 menit. Di situ termasuk Bapak Ibu sekalian mendemonstrasikan output dari aksi perubahannya dan menyajikan video evidence yang perlu Bapak Ibu tunjukkan dari pelaksanaan implementasi aksi perubahan.
Selanjutnya, mentor kembali akan memberikan tanggapan, masukan, dan dukungannya selama 5 menit. Tanya jawab oleh penguji dilaksanakan selama 20 menit untuk memberikan masukan dan konfirmasi dari hasil implementasi aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah, coach akan menyimpulkan juga bisa memberikan masukan selama 5 menit terakhir. Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan dalam seminar tersebut, menyajikannya secara sistematis, sajikan hal-hal yang penting saja, ya, terutama demonstrasi aplikasi. Nah, demonstrasi ini bisa Bapak Ibu sekalian laksanakan secara langsung pada saat seminar tersebut, ataupun misalnya Bapak Ibu sekalian juga sudah membuat video untuk demo aplikasi, bisa Bapak Ibu tinggal menayangkannya. Kemudian memperlihatkan bukti fisik dari output-output kegiatan. Gunakan bahasa yang santun dan kurangi penjelasan yang tidak penting dan bertele-tele. Untuk tanya jawab, maka jawablah pertanyaan dengan jelas dan langsung ke inti permasalahannya untuk mempersingkat waktu. Setelah Bapak Ibu menyeminarkan laporan implementasi, tentunya penguji akan memberikan penilaian beserta juga mentor. Apa dasar penilaiannya? Di sini Bapak Ibu sekalian, penilaian implementasi aksi perubahan ini memberikan nilai bobot sebanyak 30%. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan, ini sebesar 8%. Kemudian kepemimpinan, indikator yang kedua adalah 8% bobotnya. Indikator yang ketiga adalah kemanfaatan aksi perubahan sebesar 7%. Dan indikator keempat adalah keberlanjutan aksi perubahan. Nah, berikut adalah penilaian implementasi aksi perubahan. Untuk indikator yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan, yaitu menilai kemampuan peserta dalam menjelaskan capaian implementasi rancangan aksi perubahan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan relevan. Ada 4 level di sini Bapak Ibu sekalian. Level tertinggi, level 4, apabila Bapak Ibu sekalian peserta mampu mencapai seluruh tahapan RAP dan memperoleh hasil sesuai dengan rencana, serta didukung bukti-bukti yang valid dan relevan. Kemudian untuk level 3, mampu mencapai sebagian besar tahapan RAP dan memperoleh hasil sesuai dengan rencana serta didukung bukti-bukti yang valid dan relevan. Level 2, mampu mencapai sebagian kecil saja tahapan RAP dan memperoleh hasil sesuai dengan rencana serta didukung bukti-bukti yang valid dan relevan. Level 1 apabila Bapak Ibu sekalian tidak mampu mencapai tahapan RAP sehingga tidak memperoleh hasil sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan tidak ada yang mendapatkan level 1 ya Bapak Ibu sekalian. Indikator kedua yaitu kepemimpinan akan memberikan penilaian tentang kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan melayani dalam pelaksanaan aksi perubahan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Level 4 apabila mampu mengimplementasikan seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan mencapai hasil yang jelas. Level 3 mampu mengimplementasikan sebagian besar prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan mencapai hasil yang jelas. Level 2, mampu mengimplementasikan sebagian kecil prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan pencapaian hasil yang jelas, dan hanya di level 1 apabila tidak mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan aksi perubahan sehingga tidak mendapatkan hasil. Untuk indikator yang ketiga yaitu kemanfaatan aksi perubahan. Di sini akan menilai cakupan manfaat aksi perubahan terhadap peningkatan kualitas kinerja pelayanan saat ini dan yang akan datang.
Nilai dengan level 4 apabila aksi perubahan sangat bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan dan mengantisipasi tuntutan perubahan. Level 3 apabila bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan dan atau mengantisipasi tuntutan. Level 2 aksi perubahan kurang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan. Dan level 1 bila aksi perubahan tidak bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan. Indikator yang terakhir yang keempat yaitu keberlanjutan aksi perubahan. Di sini akan menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan upaya yang menjamin keberlanjutan aksi perubahan. Jadi ini adalah niat komitmen peserta Bapak Ibu sekalian untuk tetap melanjutkan aksi perubahan baik jangka menengah, panjang, dan selanjutnya keberlanjutannya dijaga. Level 4, jika rencana tindak lanjut aksi perubahan didukung oleh mentor, diinformasikan kepada stakeholder, didukung stakeholder, dan dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutannya. Level 3, jika rencana tindak lanjut aksi perubahan didukung mentor, diinformasikan pada stakeholder atau didukung stakeholder, dan dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutannya. Dan level 2, jika rencana tindak lanjut aksi perubahan didukung mentor dan diinformasikan pada stakeholder dan dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutannya. Dan level 1, rencana tindak lanjut aksi perubahan didukung mentor dan dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutannya. Nah, berapa level 4, 3, 2, 1 untuk kualifikasi penilaian implementasi aksi perubahan mendapat nilai 80,1 sampai 100 dinyatakan lulus dan dinyatakan memuaskan untuk yang mencapai 80,1 sampai 90 dan sangat memuaskan untuk nilai 90,1 sampai 100. Wow, perfect ya Bapak Ibu sekalian. Level 3 dengan nilai 70,1 sampai 80 dinyatakan lulus dan berkriteria baik. Level 2 mencapai nilai 60,1 sampai 70 mendapat kriteria kurang baik dan Bapak Ibu sekalian kalau berada pada level 2 maka harus mengulang atau remedial. Dan level 1 nilainya kurang dari 60 dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi alias tidak lulus. Semoga tidak ada yang di level 1 dan saya harapkan untuk Bapak Ibu semua peserta PKP 4 BPS tahun 2020 lulus semuanya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir adalah keberlanjutan aksi perubahan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian harus menuangkan komitmen Bapak Ibu sekalian pada rencana tindak lanjut aksi perubahan peningkatan pelayanan publik. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ikuti saja gunakan form ini. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian setelah mencantumkan identitas peserta dan identitas atasannya ya di sini. Di sini atasan, di sini PNS yang berkomitmen ya, mohon maaf. Kemudian tahapannya ini bisa mengambil dari RAP Bapak Ibu sekalian, tapi bisa dibuat menjadi lebih detail ya. Paling tidak ada 4 tahapan ya di sini untuk masing-masing jangka menengah dan panjang. Kemudian Bapak Ibu tuangkan lebih jelas lagi kuantitas outputnya dan kapan akan dilaksanakan dalam kurun waktu, mungkin bisa saja bukan tanggal tapi minggu kesekian bulan apa sampai minggu kesekian bulan apa dan berapa biaya yang diantisipasi untuk direncanakan. Kemudian Bapak Ibu tanda tangani dan ditandatangani oleh mentor. Berikanlah catatan jika ada perlu yang dicatatkan. Oke Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu semua materi 5 bagian untuk pembekalan implementasi aksi perubahan.
Semoga ini bisa menjadi pedoman pada saatnya nanti Bapak Ibu sekalian, baik melaksanakan, implementasi di setiap tahapan, kemudian melaporkannya setiap minggu, dan pada akhirnya nanti, bisa menyusun laporan aksi perubahan dan menseminarkan, mempresentasikan pada saat seminar di tanggal 29 Juli tahun 2020. Quote of the day hari ini saya kutipkan yang lain karena ini tinggal mengimplementasikan dari almarhum Bob Sadino, seorang pengusaha yang sangat terkenal. Berhentilah membuat rencana. Jadi rencana Bapak Ibu sekalian cukup sampai di sini. Melangkahlah, langkahlah, buatlah aksi perubahan. Saya ucapkan selamat memimpin perubahan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerja kerasnya, dan selamat kembali untuk bekerja keras ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian ini. Nanti kita berjumpa lagi pukul 9 untuk Zoom meeting langsung ke tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.